Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Ardini selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu desain web streaming film yang kami beri judul S-Movie. Anggota kelompok kami ada Deva Agustina, kemudian saya sendiri Frida Zeratul Janah, Darel Timotius Suhartono, Siti Nur Aziza, dan Nur Rahmat. Langsung saja, saya memulai dengan menjelaskan latar belakang dan fontnya. Latar belakang, kami berikan warna hijau pastel agar saat mata pengguna merasa lelah, bisa rehat sejenak dengan melihat latar belakang pastel hijau. Ini yang membuat efek menenangkan di mata. Kemudian kami memberikan beberapa font yang berbeda. Hal itu kami gunakan dengan tujuan menyesuaikan dengan jenis letak dan menunya, dan agar pengguna tidak merasa bosan. Selanjutnya, menu login yang akan dijelaskan oleh Deva Agustina. Kepada Deva Agustina saya persilahkan. Halaman pertama pada login akan terdapat nama proyek kami yaitu S-Movie. Ada slogan Discover Your World dan Enjoy dan Explore Your Movies Here yang bertujuan untuk menyambut para pengguna. Kemudian ada pilihan bahasa yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Malaysia, Arab, dan bahasa Jawa. Namun di sini kita hanya memakai satu bahasa yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian yang paling menonjol adalah Join Now. Di sini kami memberi warna yang sedikit berbeda yaitu warna orange untuk memikat para pengguna agar tertuju untuk gabung dan mengunjungi website kami. Wallpaper gambar terdapat kamera film lama yang bertujuan memberi isyarat kalau di S-Movie terdapat banyak film, mulai dari yang lama sampai sekarang. Setelah klik Join Now, maka pengguna akan diarahkan dengan dua pilihan, yaitu Login dan Register. Pada halaman ini kami membuat dua pilihan itu dengan latar belakang putih, serta terdapat logo di website kami yang berupa roll film. Ada tulisan Welcome untuk menyambut pengguna agar pengguna merasa nyaman karena disambut. Jika klik Login, maka pengguna di sini sudah mempunyai akun dan tinggal hanya diverifikasi datanya. Klik username dan pengguna memasukkan username dan kami membuat seolah-olah bisa diisi karena di Figma tidak bisa memuat database. Kemudian klik password, maka tersedia pengetikan dan tampilannya akan menjadi bintang agar tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di sini kami membuat seolah-olah nyata. Setelah kedua form diisi, kemudian submit dan sistem akan memverifikasi apakah datanya benar atau tidak. Jika datanya benar, maka akan muncul sebuah pesan yaitu data akan diverifikasi. Lalu, jika klik register, maka pengguna akan diarahkan untuk mengisi 3 form yaitu email, username, dan password. Sama seperti menu login, di sini ada tambahan email yang wajib diisi sebagai tanda bukti pendaftaran. Lalu, klik submit, maka akan ada pesan bahwa datanya sudah tersimpan dan terverifikasi. Kami juga memberi menu icon home agar pengguna mudah memahami. Pada halaman login dan register tidak dapat masukkan email, username, dan password, maka tidak bisa mengakses menu home dan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua yang mengakses mendaftar terlebih dahulu agar kami mengetahuinya. Selanjutnya, menu home dan recommendation akan dijelaskan oleh Rohmat. Baik, terima kasih Deva Agustina atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang halaman home. Halaman home ini akan ada beberapa film yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu New Upcoming Movie dan Old But Gold Movie. Pada setiap filmnya akan ada poster judul, tahun tayang, dan sinopsis singkatnya, agar pengguna bisa tahu sedikit banyak tentang filmnya. Terdapat juga logo kami, yaitu Roll Movie. Ada menu search apabila pengguna ingin mencari filmnya dengan menuliskan judul. Namun, di sini kami membuat replikanya karena sekali lagi, di Figma tidak bisa memuat database. Terdapat juga beberapa film yang premium, yaitu yang baru tayang tahun terbaru. Terdapat juga tempat untuk iklan, tapi kami tidak memuatnya, karena hanya permisalan saja. Terdapat juga di bawah iklan, ada beberapa informasi tentang film dengan rating yang tinggi. Kemudian di bawah sendiri ada keterangan copyright dari web kami.
Lalu, ada halaman recommendation. Halaman rekomendasi ini kurang lebih sama dengan halaman home, yaitu ada poster film, judul film, tahun tayang, dan sinopsis. Di halaman ini, ada juga keterangan recommendation for you, yang bertujuan memberitahu pengguna film yang kami rekomendasikan, yaitu film populer. Sama seperti halaman home, di halaman ini ada tempat iklan dengan permisalan saja. Dan ada logo kami, menu search, dan icon kembali ke halaman pertama. Lalu materi selanjutnya, yaitu genre, akan dijelaskan oleh Friday. Untuk Friday, dipersilakan. Terima kasih Nur Rahmat atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan menu genre, year, dan country. Sebelumnya, kami menggunakan kerangka atau letak yang sama agar memudahkan pengguna mengingat website kami. Dan pada menunya kami berikan warna hijau agar pengguna mengetahui sedang berada di halaman yang mana. Kecuali pada menu search, tidak kami berikan atau tidak kami tunjukkan warna hijaunya, karena itu juga menandakan bahwa pengguna di menu search. Langsung saja di menu genre. Apabila klik genre, pengguna akan diarahkan ke menu genre di mana di dalamnya ada banyak pilihan yang kami desain kotak dengan warna dasar hijau muda agar selaras dengan warna pastel dari latar belakang. Apabila salah satu genre diklik, maka akan ada pertama keterangannya yaitu action movies for you sesuai dengan genre action. Untuk tampilannya kami samakan dengan yang sebelumnya, ada poster, kemudian ada judul, ada tahun, dan sinopsis singkatnya. Kemudian klik kembali akan kembali pada menu kotak-kotak dan kami memberikan informasi scroll to see more yang ada tanda panahnya bertujuan agar pengguna tahu bahwa di bawah ini apabila di scroll masih banyak jenis genrenya. Dan sama seperti halaman yang lainnya, ada juga copyright dari website kami. Dan pada menu ini, actionnya pada jenis genrenya juga kami berikan iklan dan beberapa film dengan rating tinggi. Selanjutnya, ada menu year. Apabila diklik, pengguna akan diarahkan ke menu year di mana di dalamnya ada banyak pilihan jenis tahun yang kami desain kotak dengan warna dasar hijau muda agar selaras dengan warna pastel dari latar belakang sama dengan genre dan country. Apabila salah satu jenis tahun ini diklik, maka akan ada keterangan contohnya pada tahun 2020, The 2020 Movie for You, yang bertujuan memberitahu pengguna itu beberapa film di tahun 2020. Untuk tampilannya kami samakan yang dengan sebelumnya, ada poster, judul, tahun, dan sinopsis. Kemudian, apabila diklik kembali sama, akan ada tulisan scroll to see more yang menandakan bahwa masih banyak jenis film berdasarkan tahun jika di-scroll ke bawah. Sama seperti sebelumnya juga ada copyright dari website kami dan di sini juga ada tempat iklan dan film dengan rating tinggi. Selanjutnya menu country. Sama, apabila diklik country, pengguna akan diarahkan ke menu country di mana di dalamnya banyak jenis pilihan negara yang kami desain kotak dan warna dasar hijau muda agar selaras dengan warna pastel dari latar belakang. Apabila salah satu jenis negara diklik, maka contohnya akan ada tulisan Indonesian Film Recommendation for You. Sama ada poster tampilannya, kemudian ada judul, tahun, dan sinopsis. Kemudian apabila kembali, juga ada scroll to see more yang menandakan di bawah masih banyak jenis negara yang lainnya. Seperti halaman yang lainnya ada copyright dari website kami dan di sini apabila diklik salah satu jenis negaranya ada tempat iklan dan ada film dengan rating tinggi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah About Us yang akan dijelaskan oleh Nur Rahmat. Baik, terima kasih Friday. Selanjutnya adalah menu About Us. Apabila pengguna mengklik About Us, maka akan diarahkan menuju menu About Us yang berisi informasi tentang tim kami. Ada logo dan baris menu, seperti yang lainnya. Ada juga judul S-Movie, The Team, yang menunjukkan itu adalah tim kami yang menyusun website ini. Dan apabila di-scroll, maka akan ada beberapa media sosial kami yang bisa dikunjungi. Semua nama media sosial kami asumsikan sama, yaitu S-Movie, dan keterangan yang kami berikan, yaitu you can contact us via social media below
with our names. Sama seperti halaman lain, di bawah sendiri juga ada copyright tentang website kami. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nuraizah. Kepada Siti Nuraizah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nur Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian subscribe. Pada subscribe ini, di mana pengguna dapat melakukan berlangganan. Ketika mengklik subscribe, maka akan ditampilkan pada halaman seperti ini, di mana terdapat pilihan-pilihan, yaitu terdapat pilihan hari, harian, mingguan, bulanan, serta tahun, di mana hari terdapat satu hari sebesar dengan harga Rp15.000, 3 hari Rp25.000, satu minggu Rp50.000, 3 minggu Rp75.000, 1 bulan Rp125.000, 3 bulan Rp250.000, 1 tahun Rp450.000, serta 5 tahun Rp750.000. Adapun pada kami tampilkan dalam bentuk rupiah karena sasaran utama kami adalah orang Indonesia. Dan ketika orang luar ingin melakukan pembayaran atau ingin berlangganan, maka hanya perlu melakukan pembayaran lewat e-banking BCA, di mana tersedianya yaitu transfer uang yang dapat dilakukannya. Adapun benefit yang akan diterima oleh pengguna ketika setelah berlangganan, yaitu antara lain dapat memilih resolusi yang tinggi, yaitu antara 720p hingga 4K, serta dapat mengakses seluruh film yang premium, serta dapat memblok ads atau iklan. Untuk kembali kepada pilihan paket sebelumnya, yaitu hanya perlu klik package ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika pengguna melakukan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan contoh di mana saya akan melakukan pembayaran pada paket one day yang sebesar Rp15.000. Ketika pengguna mengklik ini, maka akan diarahkan pada halaman di mana terdapat metode payment, di mana terdapat virtual account, digital payment, smart location. Virtual account tersedia e-banking BCA serta BNI, digital payment tersedia GoPay serta Dana, smart location tersedia Alfamart serta Indomart. Adapun virtual account saya akan mencontohkan apabila melakukan BCA, e-banking BCA, maka pengguna akan diarahkan kepada halaman seperti ini, di mana diminta untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal tertentu dengan total sesuai yang dipilih sebelumnya. Setelah itu terdapat Unicode, tersedianya Unicode. Lalu pengguna diarahkan untuk mengfill data payment atau data untuk melakukan pembayaran nanti. Nah, pada fill in the payment data, pengguna diperlukan untuk mengisi nama, alamat, nomor telepon, serta nomor akun banknya, serta besar pembayaran yang akan dilakukannya. Setelah diisi semuanya, maka perlu mengsubmitnya. Nah, pada clarification ini, maka pengguna akan diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali data-data yang telah dimasukkan, apakah sudah betul atau tidak. Di sini kami juga mengingatkan untuk melihat kembali. Setelah dirasa data telah benar atau sesuai dengan kenyataan, maka perlu konfirmasi. Dan akhirnya pembayaran telah selesai dilakukan dengan tanda seperti ini, di mana terdapat penjelasan, yaitu transaksi telah dilakukan oleh pengguna, nama pengguna dengan akun nomor yang telah dilakukan, yang telah digunakan, serta pembayaran yang telah dilakukan, dan terdapat keterangan bahwa pengguna telah mensubscribe selama 1 hari. Adapun pada atas ini, di mana pengguna telah melakukan pembayaran pada jam 12.37 dengan hari, bulan, dan tahun yang dilakukan. Adapun klik OK, maka pengguna akan diarahkan kepada menu Home.
Setelah itu kita akan mencoba untuk subscribe pada bagian digital payment, di mana saya akan menggunakan digital payment Dana. Pada digital payment ini, pengguna akan diarahkan untuk membuka aplikasinya, di mana saya akan menggunakan aplikasi Dana sesuai apa yang saya pilih sebelumnya. Lalu pengguna diperlukan untuk men-scan barcode yang terdapat pada layar seperti ini. Lalu pengguna perlu untuk mengecek data seperti virtual account sebelumnya. Nah, pada clarification ini tetap sama, yaitu perlunya untuk mengkorek data atau mengecek kembali data-data. Setelah dirasa benar atau cocok, maka dikonfirmasi. Pengguna diarahkan pada halaman yaitu sukses melakukan pembayaran seperti pada di layar ini. Lalu klik OK, maka pengguna akan diarahkan pada menu Home. Setelah itu kita coba kembali subscribe untuk Mart Location. Saya pilih Alfamart. Pengguna akan diarahkan pada menu seperti ini, halaman seperti ini, di mana pengguna diminta untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal tertentu, dan pengguna diarahkan untuk mendatangi Mart terdekat di sekitarnya dengan diberikan unik kode, di mana unik kode ini akan digunakan untuk pengguna melakukan pembayaran, dan unik kode ini diberikan untuk kasir untuk melakukan proses pembayaran, untuk memproses pembayarannya. Adapun seperti sebelumnya, yaitu mengecek datanya, pada clarification ini di mana pengguna perlu mengecek kembali data-data yang sebelumnya telah dimasukkan. Data telah cocok atau sesuai benar dan pembayaran telah dilakukan, maka perlu konfirmasi maka dapat depo konfirmasi dan muncul bahwa payment telah sukses dilakukan atau pembayaran telah sukses dilakukan. Lalu klik OK, maka pengguna akan diarahkan pada menu Home kembali. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daryl Timotius untuk menjelaskan tentang tampilan video. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Siti Aziza yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan saat film diputar ya, tampilan saat pemutaran film. Jadi seperti ini, untuk memutar filmnya atau play videonya kita bisa klik posternya ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sebelah kiri sama ada poster dan ada plot singkatnya. Lalu di tengah-tengah ada preview dari videonya, dan di sini ada tampilan icon-icon dasar dari pemutaran video. Lalu di bawah ini ada trailer, tombol untuk memutar trailer, dan di bawahnya lagi ada judul dari filmnya, tahun, dan ada informasi singkat seperti direktur, penulis, dan pemeran utamanya. Dan di sini juga ada keterangan negara, waktu, dan genrenya. Nah, di sini juga ada storyline yang lebih lengkap. Di bawah lagi kita juga bisa memasukkan komen ya, dan setelah memasukkan komen nanti hasilnya akan seperti di bawah ini. Dan tampilan kameranya sama seperti di home tadi. Oke, kita akan mulai saat pemutaran videonya dulu atau filmnya. Jadi klik di sini, nanti akan muncul filmnya seperti ini ya. Dan ini karena GIF jadi tulisannya singkat ya. Dan ini ada fitur-fitur seperti backward. Nah, karena singkat jadi akan langsung kembali ke awal, dan forward ini langsung kembali ke tampilan akhir. Nah, seperti ini. Dan juga ada fitur pause juga ya, seperti ini. Dan jika diklik, pause-nya akan kembali mulai lagi ya. Dan jika sudah akhir, kita bisa ngeklik icon replay ini untuk memutar ulang lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebelah kanan di sini ada icon seperti volume, lalu ada subtitle, dan ada resolusi. Dan ini untuk mengecilkan layarnya atau minimize dan maximize-nya.
Nah, kita lihat di sini ada volumenya seperti ini, lalu ada bahasa, dan juga ada resolusi. Dan jika premium nanti, kalau belum premium, maka akan muncul pop-up seperti ini. Tapi untuk yang sisanya akan bisa muncul seperti biasa ya. Nah, untuk trailernya kita klik yang bawah tadi, lalu kita klik play lagi dan klik play ini, dan akan muncul trailernya. Dan untuk fiturnya sama seperti yang tadi ya, ada backward, ada forward, lalu bisa ada replay juga, dan juga bisa pause. Dan sama untuk pause-nya, untuk memulainya seperti itu. Dan di sini juga untuk fitur volumenya juga sama, lalu ada bahasa, ada resolusi, dan ini minimize dan maximize ya. Jadi seperti itu presentasi dari saya. Presentasi saya ini juga sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami dari tim S-Movie. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala salah kata dan kurangnya. Segala kritik dan saran yang membangun kami terima demi perkembangan yang lebih baik lagi untuk tim kami. Terima kasih.